Ya, jadi Kiai Haji Abdullah bin Nuh rahimahullah taala mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan ya penelitiannya Thomas W. Arnold ini, ya, Islam itu sudah masuk ke negeri ini semenjak abad ke-7 Masehi begitu. Semenjak abad ke-7 Masehi. Sezaman sama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam kitabnya Thomas W. Arnold The Preaching of Islam itu kan sekalian digambarkan oleh beliau bahwa memang pedagang-pedagang Arab itu sudah tersebar kemana-mana. Ya, jadi pedagang Arab itu tidak hanya berdagang seperti yang disebutkan dalam surat Al-Quraisy, ya. Kalau misalnya kawan-kawan ingat ada surat Al-Quraisy, ya. Ya, masih ingat surat Al-Quraisy ya? Masa ya, anak SD juga bisa ya surat Al-Quraisy, masa lupa. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Li ila fi Quraisy, ya, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal bait. Gitu ya. Nah, dan seterusnya sampai akhir ayat. Nah, kawan-kawan sekalian, perdagangan orang Arab bukan hanya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Quraisy saja. Di dalam surat Al-Quraisy disebutkan bahwa orang-orang Arab itu berdagang pada musim panas ke Syam, pada musim dingin ke Yaman, ya. Itu tradisinya orang Quraisy gitu. Tetapi kalau sekalian, perdagangan, jangkauan perdagangan ya, panjang langkahnya orang Arab bukan cuma sejauh itu, tidak seperti itu gitu. Ya, yang Allah kemukakan di dalam surat Al-Quraisy itu hanya tradisi dagangnya orang-orang Quraisy. Yang kalau misalnya ya musim dingin mereka berdagang ke Syam, dan kalau musim panas mereka berdagang ke Yaman. Kenapa begitu? Terbalik ya. Kalau musim panas mereka berdagang ke Syam, dan kalau musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Kenapa begitu? Ya. Kalau misalnya musim panas mereka berdagang ke Syam, itu karena kawan-kawan sekalian, ketika di Syam itu, ketika di Mekah itu sedang musim panas ya, terik menyengat begitu. Di wilayah Syam itu cuaca sedang sejuk itu kawan-kawan sekalian, ya. Cuacanya sedang sejuk begitu. Cuacanya sedang sejuk. Nah, begitu juga sebaliknya kalau misalnya di Yaman ya, ketika musim dingin di uh, Mekah ya. Jadi jangan dipikir kalau di Mekah mentang-mentang gurun gitu, panas gitu, ya, gersang terus gitu ya. Enggak begitu ya. Ada juga musim dinginnya begitu, dan ketika musim dingin itu memang cukup menusuk dinginnya di Mekah itu begitu. Nah, ketika di Mekah ya, orang-orang Quraisy ini berdagang ke Yaman sebab di Yaman ketika itu cuacanya hangat begitu. Nah, ternyata kawan-kawan sekalian, yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Quraisy itu hanya sebagian kecil saja dari tradisi dagang orang-orang Arab. Sebab ternyata sejarah mencatat bahwa, ya, ini juga disebutkan oleh Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam, bahwa orang-orang Arab berdagang itu kemana-mana, udah ke berbagai penjuru dunia begitu. Bahkan mereka sudah memiliki kapal-kapal dagang besar yang sudah berlayar kemana-mana ya. Bahkan ditemukan juga pemukiman Arab ya di Cina, itu udah ada semenjak jauh sebelum zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada pemukiman-pemukiman Arab di India, di Coromandel gitu ya. Termasuk sudah ada juga pemukiman-pemukiman Arab di kawasan Sumatera begitu. Nah, di sini makanya kemudian kawan-kawan sekalian bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika fajar Islam terbit, ketika fajar Islam datang, pastilah ada ya, pastilah ada yang namanya ya pedagang-pedagang muslim, pedagang-pedagang muslim ya, ya mungkin sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, yang dia berdagang jauh sekali sampai ke negeri Cina, sampai ke timur terus ya, menuju Asia Tenggara begitu, ke kawasan Nusantara ini, kemudian berdagang. Nah, berdagang ini kawan-kawan sekalian pada hakikatnya bukan tujuan utamanya, justru tujuan utamanya itu adalah menyebarkan Islam, menyebarkan agama gitu. Berdagang itu hanya sekedar upaya untuk mencari nafkah demi melanjutkan kelangsungan hidup, cuma itu ya. Selain karena memang mencari nafkah adalah wajib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ya, kalau misalnya kita mengikuti teori Gujarat itu, ya itu adalah teori yang agak
gegabah, memang agak sembrono. Nah, beberapa teori ini diungkapkan oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam kitab beliau Api Sejarah Jilid 1 ya. Jadi ada beberapa teori yang mengungkapkan bagaimana masuknya Islam ke negeri ini. Misalnya ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat inilah yang dikemukakan oleh Christian Snuggrunge gitu ya. Nah, teori ini menyatakan bahwa ya Profesor Snuggrunge menyatakan di dalam teori ini ya Islam itu tidak mungkin masuk ke Nusantara Indonesia langsung dari Arabia, kata dia, tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India. Dijelaskan pula bahwa daerah India tersebut adalah Gujarat. Daerah pertama yang dimasuki adalah Kesultanan Samudera Pasai. Waktunya abad ke-13 Masehi. Snook tidak menjelaskan antara masuk dan berkembangnya Islam. Tidak pula dijelaskan di Gujarat menganut mazhab apa dan di Samudra Pasai berkembang mazhab apa. Mungkinkah Islam begitu masuk ke Samudra Pasai langsung mendirikan kekuasaan politik atau kesultanan? Nah, itu yang diungkapkan oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara gitu. Jadi memang agak-agak bermasalah pandangan atau teori Gujarat yang dikemukakan oleh Snook Hungguronya ini, kawan-kawan sekalian. Karena memang ada perbedaan-perbedaan mazhab begitu ya antara orang-orang Muslim di Gujarat dengan orang-orang Muslim di kawasan Nusantara gitu. Nah, ya sehingga ya agak-agak nggak masuk akal begitu ya kalau misalnya ingin disebut bahwa Islam masuk lewat Gujarat abad ke-13 Masehi begitu. Nah, yang agak mendekati ya kepada kebenaran adalah teori Mekah yang ketika itu dikemukakan oleh Profesor Dr. Buya Hamka ya. Profesor Dr. Buya Hamka dalam seminar masuknya agama Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963 ya, lebih menggunakan fakta yang diangkat dari berita Cina dari dinasti Tang. Adapun waktu masuknya agama Islam ke Nusantara Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi ini kan sekalian adalah tahun-tahun 600-an. Tahun-tahun 600-an Masehi, di mana di tahun-tahun 600-an ini Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam masih hidup gitu. Nah, wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam aja kira-kira di tahun 632 Masehi. Ya, 632 Masehi gitu kira-kira. Nah, sehingga tahun-tahun 600-an atau abad ke-7 ini Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam masih hidup gitu. Dalam berita Cina dinasti Tang tersebut menuturkan ditemuinya daerah hunian wira usahawan Arab Islam di pantai barat Sumatera. Maka disimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya yakni dari Arab. Dibawanya oleh wira niagawan Arab. Sedangkan Kesultanan Samudra Pasai yang didirikan pada 1275 Masehi atau abad ke-13 Masehi ya, bukan awal masuknya agama Islam, melainkan perkembangan agama Islam. Gitu kan sekalian. Sehingga awal masuknya Islam itu adalah kira-kira di abad ke-7 Masehi, tahun-tahun 600-an Masehi. Sementara ya, berkembangnya Samudra Pasai tahun 1200-an Masehi ya, 1275 Masehi ya, abad ke-13 itu adalah mulai perkembangan Islam di kawasan Nusantara ini. Ya, jadi bukan masuknya abad ke-13, tapi berkembangnya abad ke-13. Masuknya ya benar-benar pertama kali masuk ya kira-kira abad ke-7 Masehi. Nah, itu adalah teori yang jauh lebih logis begitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan berbagai fakta-fakta dan penemuan-penemuan sejarah baik berita-berita maupun catatan-catatan dari para penjelajah gitu kan sekalian. Tapi kok yang selalu saja diungkapkan, selalu saja dikemukakan itu, kok pandangannya si Snook Hungguronya ini terus-terusan aja pandangan dia terus yang diungkapkan begitu kawan sekalian. Nah, makanya sangat sayang sekali dari fenomena ini sepertinya sangat terlihat sekali ya ada upaya-upaya untuk menyingkirkan atau meminorkan ya Islam dari negeri ini. Begitu kan kawan sekalian. Nah,
Orientalis pun selalu mendiskreditkan kesultanan Islam di Nusantara dan mengagungkan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Ini terjadi karena nafsu penjajahan mereka selalu dipatahkan oleh para sultan-sultan kaum muslimin yang ada di Nusantara. Ya, seolah-olah gitu ya, kebudayaan asli negeri ini tuh Hindu dan Buddha gitu. Hindu dan Buddha. Seolah-olah begitu gitu ya. Ya padahal Islam juga masuk ke negeri ini sudah semenjak zaman yang lama sekali begitu, abad ke-7, ya, tahun 600-an. Nah, gitu kan sekalian. Mungkin memang sudah ada juga Hindu dan Buddha begitu ya. Nah, tetapi jangan juga Islam disingkirkan atau dimarginalkan. Jangan juga begitu dong. Ya, sebab Islam juga sudah masuk ke negeri ini sejak waktu yang sangat lama sekali. Sejak dulu, ya, sejak tempo dulu begitu. Nah, kawan-kawan sekalian, berbagai pendistorsian dan pemarginalan Islam pun ternyata ya banyak juga terjadi di dalam aspek-aspek lain ya, terutama dalam pencatatan-pencatatan atau historiografi negeri ini ya. Dalam pengangkatan hari-hari besar misalnya terjadi juga itu pendistorsian-pendistorsian dan pemarginalan peran Islam dan kaum muslimin. Nah, misalnya ya, dari mana sih itu istilah Indonesia, misalnya Indonesia Merdeka? Dari mana itu asal usulnya begitu? Kapan kira-kira pertama kali ya istilah Indonesia itu dicetuskan dan seruan Indonesia Merdeka itu digaungkan? Nah, ternyata kawan sekalian, kita telusuri berbagai catatan-catatan ya, berbagai sumber-sumber referensi ya, istilah Indonesia dan Indonesia Merdeka itu ternyata ya awalnya dicetuskan oleh Sentral Sarekat Islam yang digelar ya kongres ini di Bandung pada 17 sampai 24 Juni 1916. Ya, istilah-istilah Indonesia atau Indonesia Merdeka ternyata sudah pertama kali diserukan di dalam Sentral Sarekat Islam gitu loh, di dalam yang namanya sidang atau kongres Sarekat Islam di Bandung tahun 1916. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo yang merupakan seorang anggota dari Sarekat Islam ya. Seorang pejuang Islam gitu loh kira-kira kawan sekalian. Nah, sehingga adalah sebuah keanehan ya, adalah sebuah keanehan kok yang sekarang ya, kok yang sekarang betul-betul diagung-agungkan atau digadang-gadang ya kepeloporannya yang menyuarakan Indonesia Merdeka itu adalah Bung Karno begitu. Padahal ya kalau misalnya kita telusuri lagi ya, nah, entah mengapa seolah-olah istilah Indonesia dan Indonesia Merdeka ini ya seolah dipopulerkan oleh Soekarno bersama dengan PNI. Ya, PNI adalah partainya yang dibangun oleh Soekarno, Partai Nasional Indonesia begitu. Ya, padahal kawan-kawan sekalian, ya, Soekarno baru menyerukan ya Indonesia Merdeka gitu-gitu. Baru apa namanya mencetuskan ya seruan-seruan itu yaitu pada bulan Juli 1927 ya. Gagasan Indonesia Merdeka pun sebenarnya dipelopori oleh Nasional Kongres Sentral Sarekat Islam pada 1916. Namun dalam sejarah Indonesia, pelopornya dituliskan Soekarno ya, ketika dia menyebutkan Indonesia Merdeka itu di depan pengadilan kolonial di Bandung pada 1929 ya. Jadi sebenarnya seruan untuk memerdekakan negeri ini sudah pertama kali diserukan oleh Sarekat Islam tahun 1916 ya. Bertahun-tahun kemudian ya, tahun 1929 ya, Soekarno baru menyebutkan Indonesia Merdeka di depan peradilan kolonial di Bandung. Nah, padahal bedanya berapa tahun itu ya, 1929 sampai 1916 gitu. Ya, bertahun-tahun kemudian Soekarno menyatakan Indonesia merdeka di hadapan peradilan kolonial Belanda gitu. Nah,
Tetapi yang selalu digadang-gadang selama ini adalah ya kepeloporannya menjadi dilekatkan kepada Soekarno, begitu kan Mas sekalian. Nah, selain itu, mengapa berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dijadikan Hari Kebangkitan Nasional? Ini selalu saja ya disebut-sebut kembali. Sebab ini sangat aneh, ya. Sangat aneh sekali. Kenapa begitu? Sebab semenjak berdirinya tahun 1908 sampai Kongres Budi Utomo ya tahun 1928 itu kira-kira udah 20 tahun kemudian ya. Dari 1908 sampai 1928 kira-kira 20 tahun kemudian semenjak berdirinya ya. Jadi tahun 1928 itu Budi Utomo mengadakan kongres ya dan di dalam kongres itu ya Budi Utomo tetap menolak yang namanya gagasan Persatuan Indonesia ya. Padahal kawan sekalian ya, pada 1928 itu kan ada Kongres Pemuda ya. Kalau nggak salah ada Kongres Pemuda di mana di situ dinyatakan bahwa kita berbangsa satu, bangsa Indonesia kayak gitu-gitu. Ya, kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ya, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tapi Budi Utomo tetap menolak begitu. Ya 1928. Masa orang-orang Budi Utomo nggak tahu gitu ada Kongres Pemuda II yang menyatakan bahwa ya kita bertanah air satu, tanah air Indonesia begitu. Ya, tetapi dalam kongres mereka yang juga diadakan tahun 1928, mereka tetap menolak gagasan Persatuan Indonesia tersebut. Nah, dari sini makanya kemudian kita harusnya di pikiran kita timbul keanehan dong. Lah ngapain orang yang tidak pernah mencita-citakan, nah gerakan atau kelompok yang tidak pernah mencita-citakan Indonesia merdeka, lah ngapain kelahirannya dijadikan sebagai tonggak yang selalu diperingati di negeri ini tentang kebangkitan nasional. Kenapa? Gitu. Ya. Ya padahal mestinya kalau misalnya mau adil ya, jasa demi kebangkitan nasional itu jauh lebih besar ya dilakukan oleh Sarekat Islam gitu. Nah, kenapa tidak Sarekat Islam saja yang dijadikan tanggal lahirnya sebagai tanggal kebangkitan nasional kita? Tapi malah Budi Utomo yang bahkan nggak pernah kepikiran di kepalanya mau memerdekakan negeri ini dari penjajahan Hindia Belanda. Ya bahkan mereka adalah anak buah Hindia Belanda, Budi Utomo itu. Ini orang mereka dibangun oleh murid-murid Stovia. Stovia itu sekolah Belanda, Dr. Sutomo itu ya, seorang kejawen begitu. Yang kalau misalnya ya kawan-kawan coba sedikit menelaah lagi kitab-kitab sejarah misalnya ya, yang namanya Budi Utomo itu pernah bikin sebuah majalah, sebuah media namanya Jawi Hisworo ya. Di media itu Budi Utomo secara vulgar terang-terangan mencela Islam, menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang karena tindakan serampangan Budi Utomo itu melakukan pelecehan dan penistaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Ketua Sarekat Islam saat itu Haji Omar Said Cokro Aminoto ya, host Cokro Aminoto sampai membentuk ya Laskar Kanjeng Nabi ya untuk membela kemuliaan dan kehormatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi aneh, kembali aneh, 1000 kali aneh, kawan-kawan sekalian, kok malah tanggal lahir Budi Utomo yang menjadi tonggak kebangkitan nasional kita, gitu. Ya, aneh, aneh tapi nyata, ya. Aneh tapi nyata. Nah, kawan-kawan sekalian, selanjutnya ya, kita juga tentunya mengetahui ada Hari Pendidikan yang selama ini selalu saja kita peringati oleh bangsa kita ya, di mana Hari Pendidikan itu ya tanggal berapa itu Hari Pendidikan ya? Bulan Mei juga ya, tanggal 2 Mei ya. Diperingati sebagai Hari Pendidikan di mana ya tonggak dari peringatan Hari Pendidikan itu didasarkan kepada jasa-jasa dari Bapak Pendidikan Nasional yakni Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara itu merupakan gelar atau gelar dari seorang priai Jawa yang namanya Suwardi Suryaningrat ya.
Nah, beliau ini karena jasa-jasa beliau ya membangun sebuah lembaga pendidikan namanya Tamsis alias Taman Siswa ya, yang kemudian juga terkenal semboyan beliau yang Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso ya. Tutwuri Handayani ya gitu. Tutwuri Handayani itu ya kawan-kawan sekalian ya. Apa artinya saya juga nggak tahu ya itu ya. Apaan artinya? Cuman tahu Jawanya doang ya. Nah, karena jasa-jasanya Ki Hajar Dewantara ya membangun Taman Siswa ya pada tanggal 2 Mei 1922, maka kemudian selama-lamanya ya selama ya hidup kita berbangsa dan bernegara di negara kita Indonesia ini, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan, begitu kawan-kawan sekalian. Ya. Kenapa? Sebab tanggal 2 Mei 1922 Ki Hajar Dewantara membangun sebuah lembaga pendidikan namanya Taman Siswa. Nah, tetapi kembali ada sedikit keanehan. Kenapa yang dipilih itu Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa? Ya, padahal kawan-kawan sekalian, jika kita coba amati dan kita coba telusuri lagi, ya, sebelum menjadi taman siswa, ya, perkumpulan itu adalah perkumpulan yang namanya perkumpulan kebatinan Selosok Kliwon, gitu. Ya, jadi taman siswa itu sebelum menjadi taman siswa itu namanya perkumpulan kebatinan Selosok Kliwon, sebuah perkumpulan kebatinan, ya. Ustadz Artawijaya ya seorang cendekiawan muslim juga dalam bukunya menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang pria Jawa yang amat sangat dekat dengan komunitas-komunitas teosofi ya. Teosofi ini dekat dengan Freemasonry gitu kan Mas kalian. Lah kenapa ya? Kembali lagi kenapa yang dipilih kok ya berdirinya Taman Siswa pada tanggal 2 Mei 1922 sebagai Hari Pendidikan Nasional kita. Kenapa kok enggak hari lahirnya Muhammadiyah yang ketika itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu taala yang bahkan berdiri bertahun-tahun lebih dulu daripada Taman Siswa, yaitu tanggal 18 November 1912 ya. Dan Taman Siswa baru 1922, Muhammadiyah sudah berdiri sejak 1912. Bahkan kawan-kawan sekalian, jangkauan jaringan dan jangkauan ya dakwah serta jangkauan pendidikan yang digelar oleh Muhammadiyah itu jauh lebih luas daripada Taman Siswa. Muhammadiyah hadir hampir di seluruh wilayah Nusantara waktu itu. Ya bahkan Buya Hamka juga adalah seorang ya pimpinan Muhammadiyah ya di Medan pernah. Jadi pimpinan Muhammadiyah di Padang pernah. Jadi pimpinan Muhammadiyah di Makassar pernah itu Buya Hamka. Nah, tapi kembali aneh tapi nyata ya. Kenapa kok yang menjadi tonggak ya, yang menjadi tonggak Hari Pendidikan Nasional itu adalah lahirnya Taman Siswa pada tanggal 2 Mei 1922 gitu. Iya, memang ada banyak keanehan ya, kawan-kawan sekalian, ada banyak keanehan. Tetapi semua keanehan itu nyata begitu ya. Nah, dari sini kawan-kawan sekalian, sangat nyata, sangat jelas ada orang-orang sepertinya ya, ada orang-orang sepertinya, ada sekelompok orang yang sepertinya tidak suka gitu. Sepertinya enggak ridho, enggak suka. Kalau misalnya Islam ya muncul sebagai sebuah kekuatan dominan ya dalam upaya untuk memerdekakan negeri ini. Karenanya kemudian dia seolah-olah berusaha untuk menyingkirkan pengaruh Islam dari catatan-catatan sejarah di negeri ini begitu. Nah, dari situ kalau kalian ya tentunya kita nih sebagai generasi Islam ya memiliki tugas penting, memiliki kewajiban besar untuk apa? Untuk terus belajar ya.
untuk terus belajar guna ya mengembalikan keagungan Islam dalam berbagai aspek kehidupan ya, dalam catatan-catatan sejarah ya, dalam berbagai hal ya di sekitar kita. Islam harus kembali. Kenapa? Karena Islam itu apapun yang terjadi, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Islam. Nah, ini kawan-kawan sekalian adalah firman sabda Rasulullah SAW ini ya, adalah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tentunya kita sangat meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Islam. Nah, sehingga ketika kita kemudian melihat Islam disingkirkan, kawan-kawan sekalian, ya kita mesti melakukan sesuatu untuk mengembalikan keagungannya sebagaimana mestinya. Sebab karena memang kenyataannya Islam itu agung, Islam itu tinggi, Islam itu hebat gitu. Baik kawan-kawan sekalian, demikian sharing-sharing cerita sore ini yang bisa saya sampaikan. Sementara saya kembalikan kepada Om Jovan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kang Isa atas sharingnya. Nah, mungkin kawan-kawan ada yang mau didiskusikan, silahkan gitu ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh. Kalau ada yang mau ngomong langsung juga silahkan. Yang penting nanti dikondusivitaskan lagi keadaannya. Nah, sambil nunggu teman-teman yang ingin bertanya, saya mungkin bisa melontarkan pertanyaan dulu nih, Kang, gitu ya. Sebetulnya ini Kang, tadi kan dibahas ada banyak kejanggalan di sana gitu. Lantas Indonesia merdeka itu kan nggak dengan sendirinya gitu ya. Maksudnya perlu ada perjuangan gitu kan. Kalau yang sampai kita tahu gitu sampai sekarang ada peperangan di antara masyarakat Indonesia dan juga para penjajah. Nah, motif apa yang mungkin sampai sekarang jadi pertanyaan buat saya, motif apa yang menyebabkan sampai bangsa Indonesia itu rela menumpahkan darahnya gitu loh. Padahal kan satu sisi di bawah pemerintahan Belanda itu mereka juga, kalau kita lihat di sejarah ya mereka juga bisa berdagang, makan gitu ya. Nah itu motif apa tuh yang bisa menyadarkan mereka untuk berjuang sampai menumpahkan darahnya demi kemerdekaan Indonesia tuh. Nah ini latar belakang di sini nih Kang yang mungkin bisa dikasih pencerahan ke kita tuh. Iya, terima kasih banyak Om. Iya, jadi memang sejarah adalah dinamika ya. Sejarah adalah dinamika. Terjadi perubahan-perubahan ya, terjadi penggembosan, penunggangan, ya satu pihak ditunggangi pihak lain misalnya. Kemudian terjadi juga ya satu pihak menipu pihak lain gitu-gitu. Itu ya namanya sejarah manusia ya. Itu terjadilah hal-hal yang kayak gitu-gitu mah gitu. Jadi kawan-kawan sekalian ya, semenjak lama ya, kalau misalnya kita runut semenjak abad-abad yang lalu, abad 19 ya, abad ke-18 sampai ke abad ke-17 tahun-tahun 1600-an ya, kita bisa melihat bahwa ketika itu kan negara Republik Indonesia belum ada ya. Belum ada gitu. Yang ada itu apa? Yang ada itu adalah wilayah-wilayah kaum muslimin, kesultanan Islam gitu. Nah, semenjak dulu itu, teman-teman sekalian, yang menjadi kultur ya dari masyarakat Indonesia ini majority ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini adalah wilayah negeri yang berpenduduk paling besar dan paling banyak itu adalah kaum muslimin, maka itu emang udah dari dulu kayak begitu ya. Semenjak abad-abad lalu itu emang udah begitu, mayoritas kita adalah muslim ya. Terbukti sekali, banyak sekali ya kesultanan-kesultanan Islam di seluruh wilayah Nusantara ini. Ada misalnya Samudra Pasai, ada Aceh misalnya, ada Kesultanan Siak, ya Kesultanan Siak itu di kawasan Siak misalnya. Sekitar-sekitar Lampung gitu, Jambi itu
Kesultanan Islam juga begitu. Ada Palembang, Kesultanan Palembang di Palembang itu semuanya Kesultanan Islam itu. Mayoritas memang Islam di negeri kita ini, di Kepulauan Nusantara ini, begitu kan sekalian. Nah, maka kemudian ya yang namanya negara-negara penjajah semacam Inggris lah, Belanda lah, Perancis lah, Portugis lah gitu ya. Mereka datang ke sini ya, tentunya dengan semangat mereka yaitu 3G. Ya, 3G. Sekarang udah 4G ya. 3G yaitu gold, glory, dan gospel. Dan ini memang bukan isapan jempol belaka, kawan-kawan sekalian. Ini memang menjadi semangat mereka menjelajah dunia, mencari wilayah-wilayah baru, tempat-tempat baru. Nah, mereka datang ke sini, ke Nusantara ini, yang sudah semenjak lama ya, kekuasaan Islam dalam bentuk kesultanan-kesultanan tadi sudah mapan di sini ya. Nah, maka kaum penjajah tadi datang ke sini dengan nafsu penjajahan tadi ya, dengan nafsu penjajahan tadi, dan ya tentunya mereka memiliki permusuhan-permusuhan dan dendam-dendam kesumat terhadap Islam gitu. Punya mereka. Kenapa begitu? Ya sebab yang namanya mereka itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho itu. Lan, tidak akan pernah. La itu tidak, lan itu tidak akan pernah. Sampai kapanpun. Ya, tidak akan pernah sampai kapanpun. Itu yang namanya Yahudi, Nasrani. Meridhoi kamu sebelum kamu memasuki milah mereka, agama mereka. Kapan mereka ridho sama kita? Kalau kita jadi seperti mereka. Kalau kita memasuki agama mereka, begitu. Oke lah, nggak usah memasuki agama mereka, nggak usah murtad gitu ya. Seenggaknya cara hidupnya, cara pandangnya, sikapnya, cara bicaranya, ya gaya hidupnya, pandangan hidupnya itu kayak mereka. Nah, artinya mereka memendam kebencian. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu manittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar." Nah, itu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sesungguhnya sudah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka jauh lebih besar lagi. Ya, mereka pakai mulut mereka bilang bahwa mereka itu benci habis-habisan sama kita. Tetapi Allah kemudian menyatakan yang disembunyikan hati mereka lebih besar daripada itu. Nah, maka kemudian kawan-kawan sekalian, mereka ya negara-negara Eropa, negara-negara kafir datang ke sini semangatnya karena semangat kebencian kepada kaum muslimin, apalagi pasca ditaklukannya Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullahu taala begitu. Ya, itu makin bencinya ampun-ampun na'udzubillah min zalik begitu kepada kaum muslimin begitu. Nah, makanya kemudian ketika mereka datang ke sini melihat hijau ranau negeri kita, kaya akan sumber daya alam, kaya akan rempah-rempah, nafsu aja mereka untuk menjajah, menguasai negeri ini. Makanya apa? Ya udah terjadi serangan-serangan. Mereka berusaha mendongkel ya kesultanan-kesultanan itu dan kekuasaan-kekuasaan kaum muslimin yang ada di situ. Begitu kan sekalian. Nah, sehingga semenjak lama ya, semenjak dulu, semenjak abad-abad yang lalu ya, motivasi apa yang muncul di dalam hati, di dalam pikiran ya kaum muslimin tatkala menghadapi penjajahan ya, adalah semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi motivasi penting dan motivasi utama mereka ya kaum muslimin zaman-zaman itu adalah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab yang datang ke negeri mereka itu ya kaum-kaum kafir di atas kapal-kapal, orang-orang Inggris, orang-orang Belanda, orang-orang Portugis yang datang itu adalah orang-orang kafir yang hendak menjajah mereka gitu.
Maka mereka berjihad. Itu yang dilakukan Kemalahayati. Ya, ketika armada Cornelis de Hood mendatang ke Aceh. Itu yang dilakukan tuanku Imam Bonjol ketika melawan Belanda. Itu yang dilakukan Cut Nyadin, Tengku Umar suaminya, ya. Ketika melawan Belanda. Tengku Cik Ditiro juga begitu. Semua karena motivasi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad fi sabilillah. Itu yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Nah, artinya kawan-kawan sekalian, semenjak dulu yang namanya perjuangan para pahlawan kita adalah perjuangan Islam, perjuangan jihad fisabilillah melawan penjajah. Nah, tetapi makin kesini nih setelah berlalu ya peperangan-peperangan itu, maka muncullah yang namanya periode-periode pergerakan. Nah, pergerakan tuh tahun-tahun 1920-an, 1910, 1920, 1930. Nah, ya awal-awal abad ke-20, paruh pertama abad ke-20 itu muncul yang namanya periode-periode pergerakan nasional. Nah, istilahnya begitu. Periode pergerakan nasional. Nah, periode perang, ya, perang-perang yang lalu, perang-perang jihad itu kan udah lama, udah berlalu, ya. Nah, yang namanya penjajah makin hari makin menancapkan kekuasaannya. Kaum muslimin bisa dibilang waktu itu ya tersingkir gitu. Maka muncullah eranya pergerakan nasional. Disitulah di era itu ya, kira-kira dekade 1910-an, 1920-an ya, disitulah munculnya pergerakan-pergerakan nasional seperti misalnya Sarekat Islam, itu pergerakan nasional gitu. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, itu munculnya pada periode-periode itu. Tetapi kawan-kawan sekalian ya, di tengah-tengah ya munculnya gerakan-gerakan Islam itu tadi, muncul pula gerakan-gerakan nasionalis, muncul pula gerakan-gerakan komunis, ya, gerakan-gerakan Marxis. Artinya di tengah-tengah orang-orang inlander, di tengah-tengah anak-anak negeri ini yang berjuang untuk melawan penjajahan, ternyata memang ada aliran-aliran perjuangannya masing-masing. Ada yang aliran perjuangannya itu basicnya Islam. Apa itu? Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ya kan? Persatuan Islam, Persis. Nah, gerakan-gerakan Islam yang lain ya. Ada juga yang perjuangannya itu haluannya atau alirannya nasionalis. PNI, Soekarno, ya. Indische Party misalnya, Syahrir misalnya gitu. Hatta, itu orang-orang nasionalis tuh, sekuler tuh. Ya, dia tidak mendasarkan perjuangannya kepada Islam, kepada agama, tidak. Tapi mendasarkan perjuangannya kepada kebangsaan, nasionalisme. Nah, selain itu ada lagi aliran yang lain. Apa? Aliran komunis, Marxis. Aliran komunis Marxis. Siapa ini misalnya? PKI misalnya. Ya. Yang ketika itu cikal bakalnya adalah ISDV, Indische Social Demokratische Vereniging. Yang kemudian pada perkembangan selanjutnya ISDV ini berubah menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, setidaknya perjuangan di negeri ini pun terbagi-bagi lagi ke dalam aliran-aliran tadi. Ada yang aliran Islam, ada yang aliran nasionalis, ada yang aliran komunis. Nah, awalnya sama-sama berjuangnya tuh satu, ke sono, arahnya ke sono, kepada Indonesia merdeka. Makanya Soekarno ingin menyatukan gerakan-gerakan tadi. Sebagaimana yang dia ucapkan sendiri di dalam salah satu karyanya di bawah bendera revolusi. Makanya kemudian dia menyatakan Nasakom itu, nasionalis agama komunis. Begitu, kawan-kawan sekalian. Dia ingin menyatukan itu. Nah, tapi pada kenyataannya nggak bisa dia menyatukan itu. Kenapa? Sampai hari kiamat, bagaimana caranya Islam bisa bersatu sama komunis? Nggak bisa. Maka yang kemudian terjadi pada perkembangan selanjutnya adalah, ya kembali, setelah kemerdekaan yang tersingkir adalah Islam lagi. Yang naik apa? Ya nasionalisme sekuler, bahkan komunis yang naik. Gitu. Di zaman pemerintahan Soekarno, apa bukan komunis tuh yang berkuasa? Komunis, PKI itu.
di belakangnya Soekarno itu. Itu banyak banget ini buku-buku sejarah yang mengungkapkan hal ini. Ini udah menjadi sesuatu yang banyak diketahui oleh para sejarawan dan intelektual gitu ya. Seperti misalnya yang disebutkan oleh seorang sejarawan namanya Peter Kasenda ya. Di dalam salah satu karyanya ya tentang yang judulnya itu Kehancuran PKI, di situ dia menyebutkan bahwa Soekarno itu membutuhkan PKI sebagai basis massa. Nah, itu menurut Peter Kasenda. Itu juga yang diungkapkan oleh komunitas sejarah namanya Jejak Islam untuk Bangsa yang merilis sebuah buku judulnya Dari Kata Menjadi Senjata. Ya, salah satu buku yang cukup bagus yang mengungkapkan bagaimana sepak terjang orang komunis gitu semenjak awal-awal hingga pemberontakan yang gagal tahun 65 itu gitu. Nah, di situ diungkapkan bagaimana ya pemerintahan Orde Lama itu, pemerintahan Soekarno itu ke kiri-kirian gitu. Nah, artinya kawan-kawan sekalian nih, semenjak dulu itu perjuangan bangsa kita adalah perjuangan Islam, jihad fisabilillah. Tetapi pada masa-masa periode perjuangan dari periode pergerakan nasional itu agak jadi dibelokkan gitu loh si perjuangan itu, sehingga kemudian yang terbentuk adalah negara sekuler sebagaimana sekarang ya. Para pejuang-pejuang Islam berjuang dengan gigih kok untuk membuat syariat Islam diterapkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada Muhammad Natsir ya yang gigih berjuang di Dewan Konstituante untuk membuat syariat Islam menjadi dasar konstitusi negara. Muhammad Natsir berjuang sampai kemudian dia dizolimi oleh pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Soekarno. Ya. Buya Hamka begitu. Berjuang habis-habisan tuh bersama Muhammad Natsir untuk menerapkan syariat Islam di negeri ini. Tetapi ya banyak lagi tokoh-tokohnya, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo ya dari Muhammadiyah misalnya. Semuanya berjuang ya untuk membuat syariat Islam tegak di atas negeri kita ini dalam konstitusi negara kita. Tetapi kemudian mereka disingkirkan oleh rezim sekuler yang ketika itu dipimpin oleh Soekarno begitu. Buya Hamka ditangkap tanpa pengadilan, dipenjarakan. Ya, Muhammad Natsir dikejar-kejar. Gitu kan sekalian. Nah, sehingga apa yang terjadi ya penzaliman-penzaliman. Nah, maka negara yang kemudian terbentuk adalah seperti negara yang kita huni hari ini, ya negara macam beginilah gitu. Kayak gitu kawan sekalian, demikian Om Allah miswab. Bismillahirrahmanirrahim. Kang izin bertanya nih, boleh? Silakan Mbak. Kan kalau dilihat gitu dari kondisi umat sekarang, banyak dari pemuda kita itu yang terpengaruh oleh zaman gitu dengan teknologi, jadi seakan-akan hanya mengkonsumsi segala keadaan dan kenikmatan yang sudah ada tanpa memikirkan masa depan peradaban Islam itu di masa yang akan datang itu seperti apa. Nah, dari sekian pemaparan dari Kang Muhammad Isa, tadi saya bisa menyimpulkan gitu ya, karena alhamdulillah juga udah pernah baca di buku Api Sejarah, ya seperti yang sudah dikatakan oleh Kang Muhammad Isa, itu luar biasa. Nah, kan tidak semua pemuda bisa menyadari kesadaran sejarah Islam itu sendiri. Nah, sedangkan kebangkitan umat itu kan diperoleh dari kebangkitan pemuda itu sendiri. Karena kalau sekarang melihat zaman, itu ya tadi yang sudah saya katakan, kalau pemuda itu sudah terpengaruhi oleh zaman. Nah, bagaimana? Pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai Muslim agar Islam itu kembali membumi sebagai peradaban? Jadi, yang pertama pastinya dengan kesadaran sejarah. Nah, gimana sih cara biar semua pemuda Islam itu sadar akan sejarah yang benarnya, sadar akan perjuangan Islam itu harus seperti apa? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, makasih banyak Mbak Ya. atas pertanyaannya Mbak Syifa ya, Mbak Syifa Susilawati. Oke.
Kawan-kawan sekalian, tugas besar kita sebagai generasi Islam adalah tak lain dan tak bukan adalah satu, belajar. Ya, satu, belajar, mengkaji, menuntut ilmu, menimba ilmu, mendalami ya agama kita, sebagaimana dulu misalnya ya generasi awal kaum muslimin, orang-orang terbaik ya dari kaum muslimin mempelajari agamanya gitu. Nah, yang pertama adalah belajar untuk menguatkan pemahaman kita terhadap agama kita. Kenapa? Sebab salah satu sebab yang sangat penting dari kemunduran kaum muslimin yang menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala adalah karena kaum muslimin telah lemah pemahamannya terhadap agamanya sendiri. Terutama generasi Islam sekarang ini lemah pemahamannya terhadap agamanya, terhadap Islam. Mereka nggak paham agama gitu. Mereka nggak paham Islam gitu. Ya. Oh, berarti semua orang harus jadi ustadz ya? Enggak juga gitu. Berarti semua orang harus jadi kiai ya? Enggak juga. Ya. Enggak juga harus jadi kiai, enggak juga harus jadi ustadz. Artinya gini kawan-kawan sekalian, semua orang muslim dari strata sosial manapun, dari profesi manapun, ya, mereka harus paham kepada agamanya. Kenapa? Karena paham agama itu wajib, harus. Lawang kita hidup ini dengan aturan agama, lah kalau misalnya kagak paham aturan agamanya, bagaimana kita hidup? Gitu kira-kira. Bagaimana kita hidup dengan agama kita kalau kita nggak paham? Nah, sebagai seorang dokter misalnya, kita mesti paham agama Islam. Kita mesti paham aturan-aturan Islam, ya. Terkait dengan hidup kita, terkait dengan kedokteran, terkait dengan bagaimana mengelola keluarga misalnya. Kan kita mau berkeluarga, kita mau punya istri misalnya, punya anak, kita juga mau mengurus perusahaan misalnya, atau mau mengurus masyarakat, maka kita harus paham hukum-hukum Islam tentang hal itu. Kalau nggak paham, bagaimana kita mau menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita, begitu. Yang pertama, mempelajari Islam, belajar. Artinya kita mesti ngaji, mesti menimba ilmu. Ya, menimba ilmu itu bagusnya ya sama guru. Menimba ilmu harus sama guru. Mempelajari agama harus bersama guru. Ya, kenapa? Kalau nggak sama guru, entar ya meliar mungkin pemahamannya tuh ntar. Ya, jangan hanya dari YouTube misalnya mempelajari ilmu. Bagus ya, siaran-siaran YouTube dari berbagai ustadz bisa kita dengar, bisa kita pahami. Bagus juga itu, begitu ya. Nah, itu untuk tambahan-tambahan pemahaman bagus, tetapi jangan mencukupkan diri sampai di situ. Kenapa? Sebab metode mempelajari agama yang paling ideal, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah belajar agama melalui seorang guru, melalui seorang ustadz. Kita belajar kepada beliau, kepada dia, ya, secara berkelanjutan, terus-menerus, intensif. Ya, belajar Islam dari mulai akarnya, batangnya, daunnya, dipelajari semua begitu. Ya. Artinya berguru itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu cara beliau mengajari agama Islam ini kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Para sahabat berguru kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat saling mengajari masing-masing dari mereka. Kemudian generasi selanjutnya berguru kepada para sahabat. Ya, generasi selanjutnya berguru lagi kepada generasi sebelumnya, begitu. Nah, satu, mempelajari agama. Kedua, ya, termasuk mempelajari agama, termasuk mempelajari sejarah juga, gitu ya. Nah, jadi dalam aspek pertama ini yaitu belajar, ya, mempelajari agama, mempelajari sejarah, termasuk di situ. Kenapa? Sebab mempelajari sejarah juga adalah bagian dari mempelajari agama. Itu juga lah yang diungkapkan oleh Urwah bin Zubair. Ya, Urwah bin Zubair adalah anaknya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Jadi Urwah bin Zubair ini pernah berkata, saya diajari Al-Quran oleh orang tua saya, sekaligus sejarah perjuangan dan pertempuran Rasulullah Muhammad SAW. Tuh, kayak gitu. Jadi belajar agama dengan belajar sejarah itu seiring sejalan, ya, duduk bersisian begitu. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah menyampaikan Islam, menyampaikan apa yang sudah kita pelajari kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kita belajar, itu berarti kita sedang mereguk ilmu. Ya, itu poin pertama. Poin kedua adalah menyebarkan apa yang sudah kita pelajari tadi.
berdakwah. Maka berdakwah itu adalah memancarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Poin pertama, merguk. Poin kedua, menyebar. Kenapa? Sebab ilmu jangan berhenti hanya pada diri kita. Ya, nggak boleh, ilmu harus dialirkan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai ilmu hanya berhenti. Ya, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Ilmu kalau hanya berhenti di sekitar, ilmu kalau hanya berhenti di diri kita aja, itu nggak ada gunanya. Tapi ilmu harus disebarkan kemana-mana. Ya, sebagaimana pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu ya yang nanti akan ikut kepada kita menjadi amal ya di alam kubur itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang kemudian bermanfaat buat diri kita dan bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Ya, jangan dipendem aja sendiri begitu ilmu. Artinya kalau kita udah tahu bahwa sholat itu wajib, maka ajak juga orang-orang di sekitar kita untuk sholat gitu. Ini jangan sholat aja. Ada teman kita satu kelas, ya, pas jam sholat dia mojok aja gitu. Kemudian kita diamkan saja, ya jangan begitu juga, ini ilustrasi ya. Jangan begitu juga gitu. Tapi ajak dia sholat. Kenapa? Sebab kita udah tahu sholat itu wajib, harus. Nah, 2 poin ini kawan-kawan sekalian ya adalah solusi kita ya, solusi kita untuk membuat generasi Islam hari ini bangkit kembali. Hanya 2 cara inilah yang harus kita lakukan, belajar dan berdakwah, belajar lagi, dakwah lagi, belajar lagi, dakwah lagi, itu aja. Nah, nanti dari situ ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak akan lahir kebangkitan Islam itu, akan lahir kebangkitan generasi Islam itu. Ya, yaitu adalah dengan indikasi makin hari makin banyak orang-orang yang rindu, yang kangen gitu loh. Dengan apa? Dengan ya diterapkannya Islam di tengah-tengah kaum muslimin gitu. Kayak gitu, demikian wallahu alam. Mbak, saya kembalikan kepada Om Jovan. Iya, Masya Allah. Nah, mungkin ini ada pertanyaan yang jadi pertanyaan terakhir nih, Kang, yang masuk ke meja redaksi saya gitu. Masya Allah. Siap. Ya, Assalamualaikum Kak, terima kasih atas kesempatannya mau bertanya gitu ya. Akhir-akhir ini kan banyak story tentang proklamasi Indonesia yang nyatanya bertepatan dengan Ramadan waktu itu. Nah, ingin tahu pandangan Kak Ahmad Isa tentang story proklamasi Indonesia Ramadan ini gitu. Atau mungkin bisa dijelaskan lagi tentang history di balik peristiwa proklamasi satu ini gitu. Jazakallah. Betul. Jadi memang ini adalah sesuatu hal yang mesti kita syukuri juga begitu ya, bahwa memang proklamasi kemerdekaan kita itu terjadi pada bulan Ramadan hari Jumat lagi. Ya, pada bulan Ramadan hari Jumat. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Bulan Ramadan hari Jumat, hari baik, bulan baik gitu. Nah, tetapi kawan-kawan sekalian ya, momen yang hari baik bulan baik itu mestinya juga harus ditindaklanjuti dengan upaya menjadikan Islam sebagai dasar dari segala-galanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harusnya begitu. Ya, kita jangan cuma hanya sekedar bangga bahwa kemerdekaan negeri kita itu dicapai pada hari baik bulan baik, hari Jumat, bulan Ramadan. Jangan hanya bangga atau jangan hanya berhenti sampai di situ saja gitu kawan-kawan sekalian. Tetapi harus juga ditindaklanjuti dengan upaya bagaimana menjadikan Islam sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, apa gunanya kalau misalnya kemerdekaan kita ya di hari Jumat bulan Ramadan, tapi kehidupan berbangsa dan bernegara dasarnya sekularisme misalnya, atau bahkan nauzubillahi min zalik, komunisme misalnya. Ya, which is itu terjadi gitu loh. Itu terjadi itu dulu itu. Dan bahkan ya dasar berbangsa dan bernegara kita yang masih berpijak kepada sekularisme itu masih berjalan hingga hari ini. Ya, ini sangat disayangkan sekali begitu. Sangat disayangkan sekali. Ya. Para pejuang-pejuang kita, para pahlawan kita berjuang habis-habisan kok untuk membuat negeri ini berdiri di atas dasar
syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya ya begitu dah. Ya kalau misalnya kawan-kawan telusuri lagi sejarah ya ada yang menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan misalnya, yang menipu, yang berkhianat, macam-macam lah. Ya gitu. Sedih juga gitu kita menelusurinya, sedih juga gitu. Aduh gitu. Geleng-geleng kepala dah pokoknya kita gitu ya. Dan hal ini bisa kawan-kawan temukan di banyak sekali sumber-sumber referensi. Banyak bisa kawan-kawan temukan di sumber-sumber referensi, asal mau aja. Asal mau mendalami, asal mau menelusuri, pasti akan kawan-kawan temukan adanya peristiwa-peristiwa yang amat menyedihkan seperti itu. Ya, di mana secara zolim, secara sewenang-wenang, secara tidak adil, Islam dan tokoh-tokohnya disingkirkan, diberantas, diberangus, ya. Itu terjadi gitu loh. Itu terjadi. Amat sangat sayang sekali. Nah, sehingga sebagaimana tadi yang sama-sama kita kisahkan, jangan sampai ya kemerdekaan kita hanya ya didasarkan kepada hari baik bulan baik saja. Ya jangan cuma itu, jangan berhenti sampai di situ. Kita bersyukur kok ya kemerdekaan kita itu terjadi pada hari baik bulan baik. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Kita harus mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara kita berdasarkan kepada aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ada artinya itu gitu. Lebaran kemerdekaan di hari baik bulan baik tadi begitu. Baik demikian Om, wallahu a'lam bishawab. Allah jazakallah khair kepada Kang Isa yang sudah memaparkan tentang semangat Islam dan juga sejarah negeri ini. Nah, ini ada beberapa requestan dari kawan-kawan inspirasi tentang Kang, sekali-sekali bahas tentang perang salib. Waduh, Wow, perang salib itu melekat dengan Illuminati, nanti akan bahas tentang konspirasi lagi. Wah, ya insya Allah tetap kita pada koridornya bahwa kita akan bahas tentang sejarah bersama Kang Isa ini. Kenapa? Karena memang mempelajari sejarah ini salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an gitu ya. Untuk kita mempelajari sejarah untuk memperbaiki kehidupan kita di kemudian hari, Masya Allah. Terima kasih Kang Isa atas materinya hari ini dan juga kawan-kawan inspirasi yang telah bertanya, bersidang. Semoga ini adalah amal baik di bulan Ramadan 10 hari terakhir yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya subhanahu. Akhir kata saya Jovansa, mohon maaf bila ada kesalahan pemaparan dan juga salah-salah sikap yang kurang berkenan gitu ya pada kawan-kawan inspirasi sekalian. Selamat berbuka bagi yang sudah berbuka dan juga bagi di Indonesia bagian barat. Tenang, udah ada beberapa menit lagi insya Allah kita menuju maghrib. Terakhir dari saya, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.